Puluhan umat Kristiani di tanah Papua berkumpul di lapangan Zakeus, distrik Abipura, Kota Jayapura, Papua pada Selasa 10 Desember 2024. Mereka menggelar doa dan ratapan atas persoalan yang melanda tanah Papua. Doa tersebut dilakukan melalui prosesi jalan salib yang mengelilingi lapangan Zakeus, bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang memiliki makna khusus bagi rakyat Papua. 10 Desember 2024 itu dalam agenda di seluruh dunia itu Hari HAM, Hari Hak Asasi Manusia. Kami kalau bicara soal Hari Hak Asasi Manusia itu kami berpikir itu harga manusia itu terlalu mahal. Manusia diberi hak untuk mengelola semesta, diberi hak untuk hidup, diberi hak untuk bisa sekolah, sehat, hidup nyaman, begitu. Moga-moga kami dengan satu hati sepakat, moga-moga damai yang kita rindukan itu bisa jadi, hak-hak atas hidup orang Papua dan tanahnya itu bisa terwujud. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang kita buat. Jadi ada seminar-seminar, lalu ada pameran, lalu puncaknya itu adalah hari ini tanggal 10 Desember 2024 kita mengadakan jalan salib. Dalam prosesi jalan salib ini terdapat tiang salib setinggi 7 meter dengan lebar 3 meter yang ditanam di lapangan Zakeus dan dicat merah tua. Warna merah tua melambangkan darah yang terus mengalir selama lebih dari 6 dekade di tanah Papua. Salib merah itu artinya kita itu lagi masih berdarah-darah. Itu merah itu berdarah. Kalau di gereja itu biasa pakai warna ungu, itu warna duka cita. Tapi kita kasih dia warna merah, agak merah tua, karena darahnya itu mengalir terus sampai sudah tua. Jadi sudah 60-an tahun di atas tanah ini berdarah-darah. Jadi moga-moga dengan salib merah ini kita semua bawa suka duka kita pada penderitaan Tuhan Yesus di salib. Lalu salib ini dia punya tinggi itu 7 meter, itu mewakili 7 wilayah adat. Lalu dia punya palang itu 3 meter. Jadi itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal. Jadi dalam iman Kristen itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi itu yang tadi dalam deklarasi kita bilang negeri Papua ini kita serahkan dalam otoritas Tuhan. Jadi bukan kita lagi, bukan Indonesia, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kami anak-anak adat berdiri, kita serahkan negeri ke Tuhan. Biar malaikat Tuhan yang menjadi pengawal, begitu. Tuhan pulihkan kami. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat adat melakukan ritual tanda sasi. Tanda ini mencakup penancapan patung adat dan salib sebagai simbol perlindungan spiritual dan hukum adat. Tanda sasi adat itu kami yakin dan percaya bahwa kita serahkan kembali ke leluhur tanah adat kami, karena kami tidak ada jalan keluar lain. Karena pemerintah saja sudah tidak memperhatikan hak-hak kami. Sehingga di situ salib yang kami tancap itu secara mata jasmani kami lihat bahwa itu salib biasa, tetapi secara mata rohani kami orang Kristen, saya sendiri orang Katolik, saya yakin dan percaya bahwa secara mata jasmani saya lihat itu salib biasa, tapi kami menghadirkan Tuhan untuk menjaga tanah adat kami. Karena kami sudah tidak ada jalan keluar lain untuk melindungi tanah adat kami. Sehingga di situ kami melakukan salib merah sebagai tanda sasi. Bukan tanah kosong. Papua ada suku yang mendiami di atas tanah ini. Papua bukan tanah kosong. Dan itu kami pesan kepada pemerintah, kepada negara. Dan kami himbau kepada seluruh LSM di dunia. Kami himbau kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami himbau kepada Amnesty International. Kami himbau kepada semua pemerhati di dunia. Mari lihat penderitaan kami. Kami sudah cukup menderita. Dan alasan pembangunan dan lain sebagainya. Kami dibunuh di atas tanah kami. Papua bukan tanah kosong. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kegiatan ini bukan hanya sebuah prosesi religius,
tetapi juga seruan kuat untuk keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Semoga melalui simbol-simbol ini dunia dapat mendengar suara hati rakyat Papua.